Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan video ini. Selamat pagi para kekasihnya Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya dalam keadaan yang baik. Walaupun mungkin ada beberapa saudara yang dalam keadaan tidak baik, tapi percayalah Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nah, hari ini saya ingin membahas dalam hari-hari terakhir banyak yang bertanya tentang kenapa Allah tidak adil. Kenapa Allah tidak menunjukkan kasih-Nya kepada saya padahal saya sudah taat? Kenapa justru banyak orang yang jahat tapi hidupnya baik-baik saja? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang bertanya demikian, mereka melihat, menilai keadilan dan kasih Allah berdasarkan pola pikir mereka, cara memandang mereka sendiri sebagai manusia yang lemah dan terbatas. Lalu, apakah betul Allah tidak adil? Apakah betul Allah tidak mengasihi kita? Bersama saya, Jonathan Gultom. Selamat mendengarkan program Mendengar Kabar Baik hari ini. Praise the Lord. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Adam dan Hawa tidak mematuhi perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Akibat godaan tersebut, Hawa memakan buah tersebut, memberikan kepada suaminya, dan mereka memakannya, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, matanya terbuka, dan mereka tahu bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Ketika mereka dengar langkah Tuhan yang berjalan di dalam taman, mereka takut, mereka bersembunyi. Dan ini menjadi bukti bahwa mereka kehilangan sikap tanggung jawab atas dosa-dosa mereka. Ketika kita jatuh dalam dosa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita kerap kali takut dan bersembunyi. Kita sering sekali terintimidasi, dan akhirnya kita mengeluhkan, apakah Allah mengasihi saya? Apakah Allah masih mau memiliki hubungan dengan saya? Jawabannya ialah kasih Allah akan kejatuhan kita dalam dosa tidak membatalkan hukuman. Terbukti dengan Allah mengusir Adam dan Hawa, mengutuk mereka serta tanah, dan mereka kehilangan hubungan yang utuh dengan Allah. Pada perjanjian lama, Allah dinyatakan dengan tidak ada toleransi untuk konsekuensi hukuman dosa, yaitu maut. Namun dalam perjanjian baru, keadilan Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Keadilan Allah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus menjadi kurban atas hukuman dosa kita. Ia menderita sengsara menggantikan kita, supaya kita bisa menikmati Allah seperti manusia dalam Taman Eden, supaya hubungan itu diperbaiki melalui karya salib. Sehingga apa yang Bapak Ibu hari ini takutkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, takutkan ketika engkau jatuh dalam dosa akan kehilangan Tuhan. Percayalah hari ini, Tuhan yang sama yang pernah melakukan keadilan,
Tuhan yang sama, yang mengasihi, akan memilih mendatangi saudara, membuka tangannya selama saudara mau berbalik dan bertobat. Ingat bahwa Yesus menyelesaikan apa yang tidak dapat kita selesaikan dalam hukum Taurat. Yesus menyempurnakan hukum Taurat, sehingga kalau hari ini kita percaya sungguh kepada Dia, kita tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Taurat, melainkan terikat dan kita tersimpan dalam kasih karunia Allah. Kemudian pada ayat 21, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk mereka. Sebelum Allah menghukum, mengutuki mereka, sebelum mengusir keluar mereka, Allah berinisiatif membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk mereka. Ini melambangkan, membuktikan bahwa Alkitab dengan tegas mencatat bahwa Allah tidak mengurangi kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Betul Allah menghukum, tapi Allah yang sama juga mengasihi. Jadi jika hari ini kita kerap kali terhimpit intimidasi dosa, kita putus asa karena masih diintimidasi suara iblis, mari datang pada Yesus. Ia mengasihi kita dan akan membersihkan kita dari segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih-Nya tidak luntur karena dosa kita. Justru semakin besar anugerah-Nya bagi kita yang mau kembali kepadanya. Kebenaran di atas mengajar kita untuk mengucap syukur dalam dua hal. Yang pertama, mengucap syukur bahwa Allah itu adil melalui Yesus Kristus. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang menerima maut kekal, tapi Yesus menggantikan kita di atas kayu salib supaya kita beroleh jalan, supaya kita memiliki hubungan yang baik kepada Allah. Apabila hari ini saudara sudah dalam Yesus, mengucap syukurlah. Dan buat orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Yesus, maka harusnya mereka takut dan gentar bahwa mereka harus menghadapi cawan murka Allah. Dan hari ini firman mengajar kita dua hal dan satu hal lagi, yaitu tentang mengucap syukur kepada Allah akan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Betapa Allah itu adil tapi juga mengasihi. Kita sering kali hanya melihat murka Allah, kita sering kali hanya takut bahwa Allah itu akan menghukum kita, tapi kita lupa bahwa Dia Allah yang sama, yang menyediakan pertolongan bagi kita, yang tidak membiarkan kita terus hidup dalam ketakutan, tapi ingin memberikan damai sejahtera. Kesalahan kita tidak bisa membatalkan keadilan Allah, namun juga tidak mengurangi kasih-Nya kepada kita. Keadilan Allah sudah dilakukan di atas kayu salib melalui Yesus, dan sekarang tinggal kita menikmati kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Hamba percaya bahwa tidak luntur kasih Allah akan hidup ini, akan kita. Jadi jangan takut untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Dia membuka tangannya untuk setiap kita yang mau percaya dan sungguh kembali kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami diingatkan, kami ditegur, kami diajar bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau akan menaruh hukuman bagi setiap kami yang berdosa. Tapi juga kami percaya Tuhan, hukuman kami sudah Engkau timpakan kepada Yesus di atas kayu salib, menderita sengsara, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya kami beroleh keselamatan jalan menuju kekekalan. Dan kami percaya Tuhan, buat mereka yang di luar Engkau akan mendapat ganjarannya sendiri karena ketidaktaatan mereka. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu terhadap kami. Engkau menerima kami kembali apa adanya. Engkau mengampuni kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian dalam ketakutan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini.
Ubahkan kami Tuhan, ubahkan roh kami, pikiran kami, tindakan kami, sehingga kami dapat berkenan terus di dalam hadirat-Mu. Dan hari ini kami juga ingin melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang selalu menjahati kami, bagi orang-orang yang masih kami simpan kesalahan di dalam hati kami. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan pengampunan, sama seperti Yesus memberikan pengampunan, memberikan berkat kepada kami yang bersalah. Begitu juga kami mau meneladani Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan pengampunan, kami nyatakan berkat untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terbebas dari segala kepahitan. Kami mau hidup dalam damai sejahtera Allah, dalam sukacita Allah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu. Kami perlu hadirat-Mu di tempat ini, saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa pada segmen mendengar kabar baik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihimu dan menjagamu. Amin.